Sambil jalan-jalan, sambil menikmati pemandangan yang indah, sambil menghirup udara yang segar, kita ngobrol santai seputar self-talk ya teman-teman ya. Karena saya yakin sekali bahwa teman-teman pasti sudah pernah dan sering mendengar kata self-talk. Self-talk itu secara umum berarti kita bicara kepada diri sendiri ya. Bicara kepada diri sendiri, baik disengaja maupun tidak. Disadari atau tidak bahwa self-talk itu sering kali kita lakukan. Bahkan hampir setiap saat, setiap hari, setiap waktu, kita selalu melakukan self-talk tapi tanpa disadari. Nah, di sini kita nanti bakal belajar bersama-sama untuk bagaimana caranya kita mencoba memprogram self-talk tapi secara sengaja. Terkonsep diprogram agar kita menghasilkan self-talk positif. Karena self-talk itu sendiri juga tentunya ada self-talk negatif gitu ya. Misalnya contoh, aduh aku malu, aku nggak bisa, aku merasa kekurangan gitu kan, rezeki aku kok seret gitu kan, dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh self-talk yang negatif yang tidak perlu dipelihara di dalam diri kita. Nah, di sini kita bakal belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya kita memprogram self-talk yang positif ke dalam diri kita. Kalau boleh saya sampaikan terlebih dahulu bahwa self-talk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sekali lagi bahwa self-talk itu adalah bicara kepada diri sendiri. Ngomong karo awake dhewe gitu kan, bicara pada diri sendiri, bicara secara batin ya. Sebenarnya self talk itu seperti kita bicara kepada teman atau orang lain gitu kan, tetapi di sini lebih kepada bicara pada diri sendiri dan konteksnya lebih ke batin ya. Jadi kita ngebatin, kita di dalam diri kita pasti ada dialog batin, ada konflik batin. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini dan sebagainya. Nah, biasanya itu terjadi secara tidak disadari. Nah, teman-teman, sekali lagi bahwa self-talk itu adalah bicara pada diri sendiri. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita melakukan self-talk secara terprogram dan disengaja untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal dan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena dengan self-talk tentu bisa merubah dan mengubah cara pandang kita, bisa mengubah kehidupan kita, bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa meningkatkan kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita, dan sebagainya. Jadi sebetulnya manfaat self-talk itu banyak banget ya teman-teman, banyak banget. Nah, makanya di sini kita ngobrol santai seputar self-talk. Harapan saya adalah agar teman-teman semakin bisa memahami tentang self-talk dan menggunakannya secara benar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa self-talk itu sebetulnya terjadi setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap menit ya. Tanpa kita sadari kita melakukan self-talk. Maka dari itu berarti self-talk itu bisa dilakukan dimanapun dan bisa terjadi kapanpun. Ini adalah contoh self-talk yang secara tidak sengaja terjadi. Misalnya teman-teman sedang mandi. Nah, dalam kondisi mandi itu pasti teman-teman biasanya ngebatin sesuatu atau ada self-talk yang terjadi di dalam diri kamu. Entah kamu ingat sesuatu, entah kamu sedang menghadapi masalah, yang kemudian di situ kamu berpikir atau sedang ada dialog, ini harusnya gimana ya, baiknya gimana ya, begini atau begitu, begini atau begitu, dan sebagainya. Nah, itu juga namanya self-talk. Atau mungkin teman-teman sedang sedang BAB misalnya, di situ juga terjadi self-talk. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, sedang nonton TV, sedang membaca, sedang rileks dan sebagainya, biasanya juga tiba-tiba terjadi yang namanya self-talk. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan teman-teman bahwa self-talk itu terjadi pada saat gelombang otak kita turun dari beta ke alfa ya. Nah, di gelombang alfa itulah bisa terjadi yang namanya self-talk. Nah, tetapi di sini juga bisa terjadi di gelombang yang di bawahnya, yaitu di gelombang theta. Nah, artinya gini teman-teman, self-talk terjadi biasanya pada saat gelombang itu mengalami penurunan ya, dari beta, alfa, masuk ke theta. Nah, biasanya di antara dua gelombang itu, antara alfa dan theta. Jadi kesimpulannya, self-talk adalah dialog internal dengan diri sendiri dan hal ini dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Dan di sini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, sekali lagi untuk mengungkapkan pikiran kita, untuk mempertimbangkan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk membangun keyakinan kita, ya kan? Terus di situ muncul ide-ide, ada pertanyaan ini itu dan sebagainya. Nanti semuanya itu bisa menjadi sebuah jawaban-jawaban atas apa yang mungkin teman-teman butuhkan.
Dan aku punya pengalaman pribadi ya teman-teman. Aku kan sering banget bicara di depan umum. Dulu pada saat awal-awal, aku merasakan yang namanya nervous ya. Jadi grogi, nervous dan sebagainya. Jadi teman-teman mungkin nggak percaya gitu kan bahwa ternyata aku sendiri juga pernah mengalami hal-hal semacam itu. Karena di awal-awal dulu, di beberapa puluh tahun yang lalu, mengawali karir bicara di depan umum, menjadi seorang public speaker itu kan tidak mudah ya. Ada rasa nervous lah, grogi lah, nggak percaya diri lah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ terbantu banget oleh yang namanya self talk, karena hampir setiap malam aku lakukan, atau setiap kali ada event beberapa hari sebelumnya atau hamin berapa sebelumnya, itu aku selalu melakukan self talk setiap malam. Dan yang aku lakukan di situ adalah membangun keyakinan, melakukan visualisasi juga, melakukan afirmasi juga bahwa semuanya baik-baik saja. Aku membayangkan bahwa aku tampil di depan umum, berjalan ke stage gitu kan, menuju ke panggung, kemudian menghadapi atau melihat begitu banyak audiens. Tapi yang aku bayangkan adalah hal-hal yang positif, seperti misalnya audiens itu mukanya ramah-ramah semua, wajahnya ramah-ramah semua, tersenyum kepadaku gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bangun secara positif. Terus kemudian aku membayangkan di situ aku bicara di depan umum itu dengan sempurna, dengan baik, dengan asik, dan membuat mereka itu terkesima dengan penampilanku. Jadi ini udah campur ya, jadi antara self talk, afirmasi, dan kemudian ada visualisasi juga. Tetapi kembali lagi ke self talk ya, karena itu adalah sebagian dari pengalaman yang aku alami dan aku jalani secara langsung. Jadi bukan sekedar teori saja. Nah, di sini kita bakal belajar bersama-sama tentang bagaimana kita melakukan self talk secara sengaja, dan self talknya adalah self talk yang positif. Karena ada self talk negatif dan ada self talk positif. Dan teman-teman pasti tahu kalau yang negatif berarti harus di uninstall atau harus dibuang atau jangan digunakan. Dan satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa self-talk ini harus dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, self-talk ini terjadi juga sesuai dengan kepribadian masing-masing. Kalau misalnya orangnya negatif, karakternya negatif, dan pikirannya selalu negatif, dan biasanya ini selalu yang muncul adalah self-talk negatif. Tetapi kalau misalnya kita memang orang-orang yang positif, ya pasti self-talk yang muncul di dalam diri kita adalah self-talk yang positif. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin merasa, ih aku negatif gitu kan, tapi aku pengen berubah untuk menjadi positif. Nah, self-talk adalah cara yang tepat untuk mengubah self-talk yang negatif menjadi positif. Jadi untuk membangun pikiran positif, mental yang positif, perilaku yang positif, kata-kata yang positif, dan akhirnya nanti ngebentuk karakter kita menjadi yang positif. Contoh self-talk yang positif misalnya seperti aku bisa, aku bahagia, aku berlimpah rezekinya, rezeki aku mudah dan berlimpah, aku selalu sehat, damai, bahagia, temanku banyak, aku disukai banyak orang, aku mencintai diriku sendiri, bla 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 bla, dan sebagainya, banyak sekali sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Self-talk juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme pada diri kita sendiri ketika dilakukan dengan baik dan benar. Nah, self-talk yang positif itu harus dilakukan secara teratur dan berulang-ulang atau repetition. Karena jangan lupa ya teman-teman bahwa self-talk itu kan bisa terjadi setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik. Nah, teman-teman harus mengkontrol apabila terjadi muncul self-talk yang negatif, maka teman-teman harus langsung delete. Ya, jangan biarkan self-talk negatif itu terus berkembang, karena dia seperti bola salju. Semakin berkembang, semakin muncul terus-menerus, maka dia akan gelundung ya, seperti bola salju yang semakin lama semakin membesar menjadi sesuatu yang kuat atau belief system yang ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang aku akan bicara tentang manfaat dari self-talk ya. Yang pertama, self-talk bisa mengurangi potensi kita untuk stres ya. Dengan berbicara kepada diri sendiri, kita seakan-akan menyuarakan apa yang kepengen kita katakan sehingga kita tidak menyimpan perasaan atau emosi-emosi negatif. Jadi intinya self-talk itu ya sama saja kayak kita curhat kepada orang lain, tapi bedanya ini adalah curhat kepada diri kita sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, self-talk juga membantu menekan rasa kesepian. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering merasa kesepian gitu kan, saat merasa sendiri, teman-teman bisa melakukan self-talk sehingga di situ terjadi semacam dialog batin yang menciptakan keadaan atau suasana yang lebih positif
dan juga bermanfaat untuk menciptakan mentalitas yang positif dan segala sesuatu yang positif. Jadi artinya teman-teman menciptakan kekosongan, rasa sepi tersebut dengan self-talk yang positif. Dan berikutnya, self-talk juga bisa meningkatkan rasa percaya diri yang semakin baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, bahwa self-talk bisa menciptakan rasa percaya diri, optimisme, dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contoh tentang saya bagaimana bicara di depan umum dengan penuh rasa percaya diri, meskipun awalnya saya nervous lah, grogi lah, nggak percaya diri lah, takut ini, itu, dan sebagainya ya. Tapi pada akhirnya berkat self-talk yang saya lakukan secara rutin, maka terjadi perubahan-perubahan step by step. Disadari atau tidak bahwa dengan melakukan self-talk itu bisa membantu memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Aku yakin teman-teman pasti pernah atau bahkan sering mengalami hal ini. Ketika berhadapan atau dihadapkan dengan masalah, teman-teman pasti ngebatin nih, sebaiknya gini atau gitu, gini, gitu, gini, gitu, dan sebagainya ya. Sampai pada akhirnya teman-teman menemukan, ini adalah yang terbaik, gue gini aja deh, kayak gitu kan. Nah, jadi ternyata self-talk sangat luar biasa, bisa membantu memecahkan masalah atau bisa membuat keputusan dengan baik dan tepat. Self-talk ternyata juga bisa membantu kita dalam melakukan self-reflection ya, self-reflection, yaitu mengingat kembali tentang segala sesuatu yang pernah kita lakukan, kita melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, dan kemudian kita memperbaikinya. Jadi bisa digunakan untuk mengkoreksi diri kita sendiri, lalu kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan. Karena di dalam proses ini pasti terjadi dialog batin atau internal di dalam diri kita, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang positif, mana yang tidak, dan pada akhirnya pasti kecenderungan manusia akan mengambil sisi positif atau sisi yang baik dari setiap kejadian. Self-talk juga ternyata bisa meningkatkan kualitas hidup kita, teman-teman. Jadi dengan kita berbicara kepada diri sendiri, ternyata membantu kita mengingat sesuatu dan menyebutkan hal-hal yang mungkin lupa. Dan ternyata ketika kita melakukan self-talk, itu bisa membantu ingatan kita menjadi tetap bagus ya. Mungkin kalau tadinya pelupa, kita sering melakukan self-talk, ingat-ingat sesuatu yang lupa, apa ini, apa itu, dan sebagainya. Ternyata itu bisa memperbaiki kualitas daya ingat kita, dan sekaligus berdampak kepada kesehatan kita ya, dimulai dari kesehatan mental, pikiran, dan kemudian otomatis ke fisik kita juga. Dan yang terakhir adalah self-talk itu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dan sebagainya ya. Karena dengan kita melakukan self-talk itu kan pasti akan terjadi perubahan-perubahan mental kita yang semakin positif, dan otomatis itu akan memancarkan energi positif dan aura positif. Dengan demikian otomatis orang-orang yang ada di dekat kita itu merasakan nyaman, merasakan energi positif kita, dan kita otomatis disenangi banyak orang, disukai banyak orang. Orang-orang atau teman-teman yang dekat dengan kita menjadi nyaman dan sebagainya. Terima kasih teman-teman, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.